Ya pemirsa, untuk mengetahui cerita selengkapnya seperti apa proses penyelamatan Bilqis, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana. Selamat sore. Ya, selamat sore, baik. Ya, Kompol Devi, bisa diceritakan tadi sempat dikatakan bahwa sempat ada proses negosiasi pada saat proses penyelamatan Bilqis. Seperti apa kronologi awal pada saat proses negosiasi ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa anak korban itu saat anggota melakukan penyelidikan ke sana berada di suatu kawasan jauh dari pemukiman, ada di kawasan hutan. Jadi komunikasi anggota dengan mereka juga agak kesulitan. Itulah yang menyebabkan terhambatnya negosiasi dengan pihak-pihak yang menguasai anak ini. Di sana tidak ada handphone sehingga, dan kendalanya juga anggota tidak bisa memastikan lokasi tepatnya di mana anak ini berada. Ya, karena yang menguasai mungkin ketakutan tidak mau bertemu dengan anggota, sehingga ada semacam kurir yang menyampaikan informasi antara pihak penyidik dengan pihak yang menguasai anak ini. Nah, itulah yang menyebabkan hambatan komunikasi sehingga sampai lama. Namun kemudian juga perlu disampaikan juga bahwa yang menguasai korban itu emang untuk case ini niatnya ingin merawat dan mengadopsi anak ini. Nah, sehingga mungkin selama beberapa hari bersama dengan anak ini sudah ada ikatan emosional, ada chemistry antara yang menguasai dengan anak juga, sehingga itu yang menyebabkan mungkin hambatan-hambatan. Mereka juga awalnya bertahan, tapi setelah kami yakinkan bahwa anak ini merupakan korban penculikan dari orang tuanya, bukan diserahkan secara sukarela oleh orang tuanya. Karena modusnya yang nyerahkan ke mereka ini atas nama Mary, dia membuat surat pernyataan seolah-olah surat ini berasal dari orang tua kandungnya. Dia menyerahkan anak ini secara sukarela untuk dipelihara karena orang tuanya tidak sanggup untuk merawat dan membesarkannya. Itu, Mbak. Kompol Devi, awal mula bagaimana orang suku anak dalam di Jambi ini bisa bertemu dengan yang menjual, mengingat ada kendala komunikasi? Apakah ini sudah menjadi rutinitas dari penjual anak atau seperti apa? Nah, untuk case ini emang kebetulan ada Mary ini emang domisilinya di daerah sana. Mary yang pelaku yang berpasangan, domisilinya di daerah Jambi juga, kebetulan dekat dengan yang menerima. Emang ini ada semacam kayak komunikasinya di grup media sosial. Di grup media sosial, di sana ada grup yang menawarkan anak untuk diadopsi, ataupun grup untuk mencari anak untuk diadopsi. Dari sinilah mereka bertemu, itu Mbak. Baik, berarti memang ada platform ya. Apakah dari pihak kepolisian sudah mulai melakukan investigasi dalam grup sosial media itu? Ya, ini yang sedang kami pelajari saat ini. Untuk fakta-fakta yang lainnya, apakah ada korban lain di daerah lain selain dari Makassar, atau juga apakah ada tujuan lain dari anak-anak ini selain Jambi. Nah, kita juga sudah temukan beberapa fakta bahwa baik korban maupun tujuannya itu sudah lintas provinsi, bukan hanya dari Makassar dan bukan hanya juga ke Jambi. Ini mungkin sementara yang masih kami selidiki, Mas. Baik, artinya ada kemungkinan terafiliasi ke daerah-daerah lain? Ya, seperti itu, Mbak. Oke, Kompol Devi, kami ingin menarik lagi ke belakang pada saat proses evakuasi atau pengambilan Bilqis dari Jambi. Pada saat itu apa akhirnya yang membuat orang suku dalam Jambi ini setuju bahwa Bilqis adalah anak yang hasil penculikan, begitu ya? Ya, emang awalnya mereka tidak percaya. Kemudian kita tunjukkan laporannya, kita tunjukkan juga kan di Makassar sendiri sudah viral berita ini. Sudah viral berita tentang penculikan. Kita yakinkan bahwa ini orang tuanya juga di sana menunggu. Menunggu, dan mungkin ya tidak akan bagus buat penerima maupun anaknya sendiri ketika emang sudah tahu itu merupakan anak hasil penculikan yang dipaksakan untuk dirawat. Mungkin kedepannya tidak akan bagus. Itu yang mungkin kami lakukan pendekatan. Selain kami juga langsung, kita dibantu juga oleh Polres tempat, dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh adat yang melakukan
negosiasi, bujukan ke mereka sehingga mereka bisa menyerahkan anak ini dengan selamat. Dan karena kondisi juga di dalam sana. Baik. Ini sangat penting untuk dilakukan negosiasi, Mbak, karena penyidik sendiri tidak mengetahui persis di mana nih anak ini berada waktu itu. Kemudian yang paling utama bagi kami adalah selain mengungkap pelaku, kemudian memproses pelaku, yang paling penting adalah bagaimana bisa mengembalikan korban ini dengan selamat ke orang tuanya. Baik, apakah pelaku ini baru pertama kali menjual anak adopsi ke tempat yang sama? Kalau dia sudah menjual sudah banyak, tapi untuk kemana tempatnya kami masih melakukan pendalaman, Mbak. Berdasarkan penyidikan dia sudah 9 kali melakukan transaksi seperti ini. Baik, Kompol Devi boleh ceritakan sedikit saja seperti apa sih situasi di suku anak dalam itu, orang tua yang menerima anak yang tadinya ingin diadopsi, apakah memang mereka tidak punya anak atau seperti apa? Kita belum dapat informasi ke sana, Mbak. Cuman kalau kita mungkin sempat ada video yang beredar kemarin, bagaimana yang penerima adopsi itu ketika melakukan perpisahan terakhir dengan anak korban, ya sudah terikat semacam bonding, ada ikatan lah, ada chemistry ya. Karena setelah kembali ke orang tuanya juga dilakukan pendekatan trauma healing juga, anak korban mendapatkan perlakuan yang baik, tidak ada penganiayaan atau perlakuan yang bisa menyakiti baik secara fisik maupun mentalnya. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan ya, jadi memang sudah ada chemistry. Proses negosiasinya sendiri berapa lama, Kompol Devi? Sekitar 2 hari, Pak. 2 hari? 2 hari di sana. Tim Anda berada di sana, di rumah suku dalam itu ya? Bukan di rumah, Mbak, di hutan, Mbak. Bukan di rumah, ya. Di hutan ya? Iya. Oke, baik. Bukan di rumah, ya. Tapi mereka sangat welcome ya, sangat membuka dengan kedatangan Anda dan tim. Ya, buktinya anggota saya alhamdulillah kembali ke tempat tugas dengan selamat, termasuk juga anak korban kembali dengan selamat. Oke. Ya, alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang diinginkan, anak berhasil selamat. Ya. Oke, selain tadi akhirnya mengerti dan memberikan Bilqis kembali ke orang tuanya, apakah ada jaminan lain mungkin? Oh, tidak ada. Dia ketika ditunjukkan orang tuanya merasa kehilangan, sedih dan sebagainya. Karena kan sebelum anggota berangkat ke Jambi, sepertinya yang di Jambi itu seperti Mary sudah mengetahui dia akan ditangkap, dia sudah sadar. Dia sudah menghilangkan alat bukti yang ada di rumahnya, seperti handphone-nya sudah dibuang, kemudian barang-barang yang terkait yang ada di rumahnya sudah dibuang semua. Karena kan sebelum anggota berangkat ke Jambi itu sempat viral juga di lingkungan Makassar tentang tertangkapnya pelaku yang pertama mengambil anak ini. Nah, mungkin informasi sudah nyampe sana, di sana juga sudah tahu. Sehingga alat bukti sempat dihilangkan juga. Jadi mereka diperkirakan sudah berkomunikasi ya? Iya, kemudian sudah tahu lah, sudah ini. Karena dia banyak alat bukti yang sudah dihilangkan. Diperkirakan ada banyak barang bukti yang sudah diperkirakan. Selanjutnya pihak kepolisian apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kasus penculikan anak ini dan penjualan anak? Ya, yang jelas untuk tersangka yang kita amankan, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pasal-pasal dan sebagainya. Untuk anak korban sendiri, kita terus berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk pendampingan trauma healing, kemudian juga untuk anak dari pelaku yang pertama saat ini berada di rumah aman PPA. Oke. Karena kan orang tuanya di Polres diamankan, kemudian juga ayahnya tidak ada, yang 2 orang itu. Kemudian juga terhadap kemungkinan korban-korban lain kita masih melakukan pendalaman. Kita di backup oleh Polda Sulsel dan juga oleh Barreskrim Polri untuk mengungkap ini. Baik, Kompol Devi, terima kasih atas update Anda terkait dengan kasus ini dan juga proses evakuasi Bilqis di Jambi. Selamat bertugas kembali dan terima kasih. Ya. Polisi mengungkap proses panjang di balik penemuan balita perempuan berusia 4 tahun yang kini sudah kembali ke pangkuan kedua orang tuanya. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan para ketua adat suku anak dalam di pedalaman Jambi.
Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku Anak Dalam di tengah hutan di Padalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Mana bapaknya? Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Mana mamanya? Alhamdulillah dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami. Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Suami Nadia Hutri, pelaku utama penculikan bocah 4 tahun di Makassar ini mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya menjadi bagian dari sindikat penjualan anak. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Oke, orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syahputra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syahputra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, di tengah sukacita pertemuan orang tua dengan balita berusia 4 tahun yang sempat menjadi korban penculikan, masih ada 2 anak lain yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bahkan pemirsa, salah satu di antaranya hilang sejak 1 September 2022 atau 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali.
Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan.